Jadi food creator jujur sih sebenarnya enak sekali ya. Semua orang yang ngeliat aku di all my friends and family yang ngeliat aku di Instagram itu bener-bener kayak Ini kamu banget. ini kamu banget. Halo, welcome to Table Talks. Hari ini seperti yang sudah dilihat, banyak sekali makanan di depan kita ya. Tentunya kita bakal makan-makan sambil ngobrol dan barengan sama aku, Raya Sabrina, juga yang bakal aku ajak ngobrol hari ini ada Kak Mari Natasha. Halo semuanya, nama saya Mari Natasha. Kalau di TikTok taunya sebagai Rave the Crave. Yes, dan aku tuh sering banget ya ngeliatin video-video kamu, konten-konten kamu semuanya bikin ngiler. Thank you. Sebelum mulai kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita nggak minta Kak Marina untuk menyebutkan yang biasa kamu sebutkan di video-video itu. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Pertama, kalau mau ngomong kata makan yuk ini, tangannya nggak boleh kosong dong. Nggak boleh kosong. Harus ada makanan, kalau nggak sendok, kalau nggak garpu, kalau nggak sumpit yang ada di depan kita. Sumpit. Dan kita mulai saja, makan yuk. Itu dia, mendengar secara IRL ya. Karena boleh coba dong, makan yuknya bareng-bareng. Coba ya, Oke. aku ya, 1, 2, 3. Makan yuk. Gimana? Betul. Nadanya Bener, udah pas, bener, udah pas bener. banget. Harus ada kayak kawaii, kiowo gitunya. Itu dia. Karena kalau misalnya ngeliat kamu makan gitu ya di video, kayaknya tuh itu makanan tuh kayak enak banget rasanya. Emang. Kayak tempe pakai sambal aja. Waduh. Buat ngelihat kamu makan tuh kayak ngiler. Tapi emang tempe sama sambal itu combo yang paling enak sih. Itu dia ya. Tapi kan itu yang kering-kering. Nah sekarang kita mau makan yang kuah-kuah di sini. Basah-basah. Basah-basah. Jadi kita akan menikmati hidangan hari ini dari Hai Tilau sambil bahas seputar kamu, makanan, dan juga profesi kamu gitu ya Kak Marina ya. Ini berarti startnya dari November 2023, Iya. udah jalan 2,5 tahun, mau 3 tahun ya Kak? Iya. Ya? Gimana so far jadi food creator? Jadi food creator jujur sih sebenarnya enak sekali ya. Karena saya emang enjoy makanan dan enjoy explore makanan. Jadi emang naturally enjoy terus kalau lagi ngerekam itu semua yang aku makan ya Emang enak? Emang enak. Kalau enak ya emang enak. Kalau misalkan kurang enak, tapi emang aku orangnya nggak cerewet. Oke. Misalkan kalau orang kan bisa makan kayak, aduh ini kurang garam, aduh ini kurang gula. Aku rata-rata nggak gitu. Aku kalau makan kayak, oh yang ini lebih nggak asin ya, kayak gitu Oke. biasa ngomongnya. Positive vibes only. Positive vibes only, kecuali emang bener-bener nggak enak. Kalau bener-bener nggak enak maksudnya kualitasnya rendah atau basi kayak gitu baru bisa ngomong juga Baru sebenarnya. komplain. Iya, ini not the best aku bilangnya kayak gitu biasanya. Berarti kan kalau bisa dibilang nih, ini berarti kita sambil aja nih Kak ya? Oke. Apa dulu nih kita cemplungin nih? Sayur dulu dong. Sayur dulu. Karena sayur paling lama. Yes. Dan kita mau masukin sayurnya sayur yang apa dulu? Kayaknya jagung dulu ya, Jagung dulu. sama jamur. Karena mau sukanya sup yang mana ya? Aku pengen yang 3 kombinasi ini 3 deh, kombinasi. sama 3 kombinasi. Jagungnya aku masukin. Satu lagi juga di sini aja Boleh. ya. Oke. Kalau aku sih sebenarnya paling suka mala ya. Kamu paling suka, kamu suka pedes Aku ya? suka pedes, terus mala itu pedesnya itu beda sama pedes kita Indonesia ya. Karena mala pedesnya kayak kebas-kebas Iya, gitu bener. kan. Terus minyak, aduh kayaknya aku nggak bisa pakai sumpit deh. Sini. Oke, terus Kak, ini kalau ngomongin tadi profesi kamu gitu ya sebagai food creator, Iya. selalu berhadapan sama yang enak-enak. Tapi Yes. pasti ada dong nggak enaknya. Iya. At this point. Sebenarnya makannya itu enjoy banget. Aha. Makannya itu paling enak. Yang nggak enaknya itu ngedit video. Oh iya. Iya. Karena udah di take. Udah take, terus footage-nya banyak banget gitu. Terus harus di depan komputer lama-lama klik, ngedit. Betul. Tapi proses makannya atau Iya, masaknya, rekamnya, kontennya itu proses yang aku paling enjoy. Makanya kadang-kadang ada orang bilang kayak, udahlah kamu cari editor aja, kayak gitu ya. Oh, Kare, kita lupa. Lupa apa tuh Kak? Baju kita harus protect pakai apron. Betul. Kita harus pakai apron. Aku Biar juga makannya semakin nikmat dan merasa secure ya. Iya, karena aku juga Betul. pakai putih loh hari ini. Oh iya bener. Paling sering kena
cipratan malah warnanya paling merah. Paling merah, kalau kena putih dia stay ya. Iya. Oh jadi itu ya, jadi justru take makannya justru kamu sangat amat enjoy, tapi proses dalam video makingnya, video editingnya Video itu yang editingnya. butuh banyak tenaga lah ya istilahnya, Iya. konsentrasi, kamu harus penuh ke situ. Betul. Dan biasanya orang selalu bilang kayak, aduh kamu carilah editor kalau kayak gitu. Cuman aku orangnya lumayan perfeksionis gitu ya. Jadi very particular orang biasa ngomong gitu. Rempong. Detail gitu ya. Detail gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada dibantu edit, ntar aku Iya. kayak, oh ini visinya kita beda deh kayaknya. Kayak Oke. kita punya image yang kita mau itu kayaknya beda deh gitu. Jadi mending ngerjain sendiri Jadi mending aja. ngerjain sendiri, betul. Sesuai apa yang kamu mau ya. Iya. Oke. Ini kan sekarang kita lagi makan Haidilao ya. Iya. Kak. Kalau Kak Marina sendiri, ada nggak sih kayak menu yang paling kamu suka atau racikan andalan kamu? Menu paling aku suka udah di depan mataku. Ini dia, Perut ikan perut ikan. atau kalau bahasa Inggrisnya fish maw. Itu Kalau dia. bahasa Mandarinnya nggak tahu. Boleh ditulis di komen ya, tulis di komen. Kalau misalnya kamu tahu apa bahasa Mandarinnya perut ikan, silahkan di komen. Nah, perut ikan ini teksturnya itu kalau pertama kali makan kayaknya aneh kayak gitu loh. Tapi tambah lama tambah addicting bisa ya. Jadi kayak sekali makan, oke, makan lagi, enak, makan lagi, mau Betul, mau betul. lagi gitu ya Kak. Karena ini kelihatannya juga kayak sponge kayak gitu ya. Emang rasanya juga mirip kayak sponge, cuman sponge-nya yang lezat banget. Ada ikannya di situ dia. Iya. Dan kita taruh banyakan karena ini masaknya lumayan lama. Oke, jadi kita bisa taruh ya. Iya. Nah, untuk kuahnya, kamu kan tadi bilang kamu suka banget mala. Aku paling suka mala. Dan Dan biasanya juga, banyak yang nge-mix gitu tuh Kak. oh aku biasanya ya, aku sering makan Haidilao. Terus supnya aku biasa pesennya mala. Terus ada namanya mala susu. Mala susu. Dan sop 3 kombinasi. Dan abis itu aku biasa kosongin pakai air. Pernah lihat nggak? Oh. Yang hotpot cuman pakai air doang. Itu disajinnya kalau kamu biasanya gimana? Kalau aku yang air itu buat mimi biasanya. Oh iya. Cuman kali ini kita mau explore. Kita explore. Sup yang lain ya. Dan ini kita tungguin perut ikannya sampai matang dulu, baru kita mulai makan. Sambil kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak nih. Berarti Iya. kalau untuk makan di Haidilao kesukaan kamu udah ada nih di depan Sudah mata ada, semua, iya. ya kan? Cuman ada beberapa yang baru juga. Kayak biasanya aku suka makannya itu daging sama tahu. Tapi aku jarang makan yang bola-bola. Bola-bola ini tuh ada juga yang berbentuk daun itu. Oh itu ntar kita pakai sendok terus kita kayak Kita bisa mengadon sendiri ya. Seru. Ini seru banget sih. Sendoknya pakai ini aja Sendoknya pakai kali ini ya. aja ya, oke. Apa ya? Thank you. Kita harus hati-hati ya karena kita food safety juga ini. Kita Betul. jangan kontaminasi apa yang belum dimasak sama yang kita makan. Nah ini kita biasa kecil-kecil kayak gini. Kecil-kecil aja. Terus abis itu kita Mungkin di cemplungin. tom yum kali ya, Tom Kak? yum ya. Kita belum cemplungin. nyemplungin. Iya. Oh gitu. Gitu. Inilah ya, kalau jalan makan bareng sama food creator selalu ada ilmunya. gitu. Ilmunya. Tips-tipsnya selalu ada aja ya. Nah, ya. Kalau ngomongin food creator, kenapa sih kamu jadi food creator? Kenapa pilih food gitu? Kenapa Marina? pilih food? Karena aku emang enjoy-nya makan. Itu something yang aku naturally suka, nggak maksa gitu loh. Terus aku ngeliat juga kamu sama mami kamu, itu aku paling suka banget ya kontennya Kak Marina. Kalau udah minta makan, mau tengah malam dimasakin tetap sama mami. Betul, shout out to mami. Nah mami aku itu emang jago masak ya, tapi masakannya masakan rumah-rumahan. Itu yang bikin ngiler justru Kak. Iya, makanya kalau misalkan netizen nanya, mami minta resep dong. Dia kayak, pakai perasaan kayak gitu. Nambah-nambahnya sesuai Iya, mood pada hari itu. Sesuai mood gitu. Kalau misalkan aku tanya, mami netizen minta takarannya. Dia kayak, ya takarannya pakai feeling kayak gitu. Jawabannya biasanya kayak gitu karena emang kebiasaan masakan rumah. Betul, jadi dari keluarga kamu sendiri juga emang semuanya suka banget sama yang namanya makan, ngemasakin. Suka banget, kita paling gitu ya. seru makan. Nah, kita saking seru makannya ya, dulu kecil itu kita kalau makan itu kayak lomba sampai. Karena kalau makannya pelan-pelan nggak bakal kebagian. Jadi aku ada Iya.
kompetitif di bagian makan. Betul. Aku ada kakak aku laki, terus ada adik aku juga lelaki, itu mereka makan cepet sekali. Oke. Jadi dari dulu itu kita harus makan itu yang paling cepet, itu yang paling dapat banyak makanannya. Sampai sering keselak. Karena saking kayak nggak mau kehabisan, Nggak kita mau habisin kalah, sekarang. nggak mau kalah. Ngerti. Terus abis itu mami ntar kayak, aduh kalian kayak diuber-uberin aja gitu. Padahal kita kayak nggak mau kalah gitu makannya. Sampai adik aku lucu banget, dia kalau makan kadang-kadang dia nggak sampai nggak ngunyah. Biar Paling cepet biar makannya. kebagian dan paling cepet ya. Itu seserunya gitu makan di rumah. Kayak kita bilang kayak berantem gitu kalau makan Tapi biasanya. soal makan. Iya. Ini seru banget. Ini kenapa akhirnya kamu deket banget sama Keluarga, makanan, sama keluarga juga semuanya tuh sama makanan tuh spesial banget. Iya, betul. Konten pun akhirnya soal makanan. Iya, ya. karena kalau food itu juga experience juga ya, nggak cuman kayak flavornya, nggak cuman bahan-bahannya, tapi juga bisa di-enjoy bareng-bareng sama keluarga, sama teman-teman, kayak gitu. Betul. Ini kayak makan di Haitilau ya, menurut aku experience banget. Kita tadi mengadon, memasak, kita juga memakannya gitu kan. Kita boleh mulai makan dagingnya? Boleh, yuk. Yuk, makan yuk Makan dagingnya. yuk. Aku biasa sukanya pakai lembar-lembar. Pernah lihat ini nggak ya? Apa tuh? Tuh nggak ya? Coba, bisa nggak? Coba. Yeay. Kalau seorang Kamarina lancar. Coba kalau hostnya nih. Bisa ya? Bisa, harus pakai momentumnya kayak kayak gitu. Momentum dan jangan melawan gravitasi. Iya, betul. Momentum. Oke. Kayaknya lebih keren daripada aku deh. Oke. Tadi aku lumayan kayak slow-mo kayak gitu, itu lebih keren sih. Ketangkap ya di kamera ya. Terus ini langsung celupin. Kita celup ya. Kalau aku celup di Mala. Kalau kamu di Malang, aku di Tom Yam deh. Oke deh. Kita celup-celup. Kak, tapi kan ini food creator kan banyak ya Kak? Iya. Kalau kamu sendiri tuh nemuin warna dan suara kamu itu ya di Iya. akhirnya di platform kamu tuh gimana Kak? Sebenarnya nggak susah-susah amat ya. Aku ngelakuin apa yang natural to me. Yes. Gitu. Nah ternyata itu apa yang aku ngelakuin secara sehari-hari itu ada warnanya sendiri. Jadi kayak intinya menurut yang aku realize itu jangan maksa. Bener, jadi diri sendiri Jadi aja, diri sendiri aja. Karena kita setiap orang itu udah ada Udah unik ya. personality-nya sendiri gitu. Jadi kalau kamu pura-pura jadi Orang someone lain. else, orang lain, ntar jadinya malah kaku. Iya, atau iya. nggak seru dinontonnya lah. Biasa orang bisa kelihatan kalau fake kayak gitu gimana kan. Betul, karena menurut aku authenticity itu menembus layar ya. Pedes loh malahnya. Dikit. Kita dikit ya kan, cemplungin dikit. Abis itu aku mau kuah 3 kombinasi. Pedes loh malahnya. Serius, jadi deg-degan. Tapi enak. Pedesnya enak. Kalau pedesnya jadi enak, justru itu menambah kenikmatan. Iya kan? Penasaran sama sayur asinnya? Iya ya. Boleh coba. Ini kamu berarti pertama kali cobain sayur asin ya? Sama tom yum. Sama Pertama kali. Nah, kalau misalkan udah kepedesan gitu, makan mochinya. Ini ada mochi. Jadi menetralisir. Betul, karena ini ada gula merahnya juga ya, brown sugarnya. Ada manis-manisnya juga. Enak banget. Makan yuk. Itu ya, emang kalau kuncinya kalau jadi diri sendiri, ya nggak harus berusaha gila-gila beda. Betul. Kamu udah unik juga dari sananya karena kamu jadi diri kamu sendiri. Tapi setiap kreator beda-beda ya. Ada yang lebih memilih ada pesona atau ada karakter yang mereka main. Itu juga nggak pakai alter ego kayak gitu. Itu juga bisa juga. Tapi kalau saya personally sukanya yang lebih natural. Iya. Yang lebih relatable gitu. Babatnya boleh masukin, Neng? Kita masukin ya. Kita masukin aja. Ke yang saya rasin kali ya. Iya, sekalian kita Belum cobain coba. ya. Ini menarik banget. Aku nggak pernah Aku pesan. masukin ya. Tahunya Bentuknya bintang. Nah, kita kemana nih Kak nih? yang mana aja ini Sayur dulu kali asin ya. ya. Kan kita belum coba ya. Betul. Dan Karaya pernah coba bell roll-nya belum? Tahu roll. Pernah coba, mau lagi aku suka. Suka kan? Suka. Kalau ini aku ada tekniknya juga. Gimana tuh? Makannya. Nggak sampai terlalu basah. Aku
Aku Jadi cemplungin kita deh. tungguin aja gitu ya. Iya, aku cemplungin pakai tom yum deh. Oke. Cemplungin. Aku sayur asin deh. Iya. Tapi aku cemplunginnya hati-hati, kayak harus dipantau gitu, jangan ditinggal. Ngerti. Kalau orang ada yang suka yang sampai lembut, halus banget. Kamu Nih, pengennya? nih, udah angkat. Oh, oke. Kalau aku udah angkat. 1, 2, 3. Yeay. Oh, oke. Karena kalau terlalu lembek itu karakternya hilang ntar. Teksturnya dia Tekstur crunchy-nya hilang. kurang ntar. bermain gitu ya. Iya. Cuman kalau Iya, yang iya, ini biasa panas banget. Oke. Karena kuahnya baru banget kita iya, angkat gitu kan. Betul. Kak, kalau ngomongin ngonten kan banyak yang bilang harus konsisten gitu. Oh iya. Kamu setuju nggak dengan kata itu, konsistensi? Konsistensi. Aku setuju. Konsistensi dalam kualitas. Tapi aku nggak setuju konsistensi sebenarnya quantity. Karena kalau misalkan dipaksa post terus atau dipaksa bikin terus konten, ntar malah kreativitasnya ngilang gitu. Karena bisa burn out. Jadi menurut aku kalau lagi ada idenya yang bagus, gak apa-apa post terus aja. Cuman kalau idenya lagi kurang, gak apa-apa kalau postnya gak sering-sering. Jadi istirahat dulu nggak masalah kok. Cari inspirasi. Kayak kalau aku biasa pakai series. Oke, pakai Kalau series. iya, kalau lagi ada inspirasinya, aku mulai series pertama aku introducing Indonesian food. Yes, aku tahu. Makan nasi Padang. Terus abis itu aku pindah ke Lala Platter, series Lala Platter. Nah, sekarang sebenarnya lagi nggak ada series, tapi nggak apa-apa. Aku post yang sehari-hari punya video kayak gitu, nggak usah maksa-maksain kayak, aduh harus bikin series baru buru-buru nih, kayak gitu juga. Yang penting tetap connect sama audiensnya, jangan lupa masih ada viewers yang nungguin video-video aku, jadi selalu tetap harus update mereka juga. Iya. Ini yang Tapi yang aku tangkap dari Kamarina tuh ya, aku tuh ngelihatnya kamu tuh selalu berusaha tetap senang-senang dalam melakukan apa yang kamu lakuin sekarang gitu ya, dalam konten. Kalau misalnya udah mulai capek, burn out, istirahat aja nggak apa-apa kok. Yang penting tetap bisa engage. Take it easy. Terus yang penting nanti balik lagi, happy lagi ngerjainnya. Iya, karena kayaknya audiensnya juga bakal kerasa kalau kita kayak capek atau terpaksa. Kayak misalkan kalau aku sakit aja bisa ada yang komen, Kak kamu nggak enak badan ya, kayak gitu. Kak kamu kenapa, kayak gitu. Menembus layar itu semua ya. Betul. Oke, nah kalau kamu biasanya kalau lagi burn out, kamu ngapain? Aku kalau lagi burn out, aku cari inspirasi dari makanan-makanan yang di sekitar aku. Jadi aku bisa ngajak mami atau ngajak keluarga gitu kayak, ayo yuk kita coba makanan ini, kita coba makanan itu. Jadi coba hal baru gitu coba ya? hal baru. Atau nonton-nonton konten creator yang lain juga. Apa sih yang mereka kerjain yang kayak yang bisa connect sama audiensnya? Apa yang aku bisa pelajarkan dari mereka gitu juga bisa. Ini Kak, berbentuk bintang. Thank Aku taruh you. sini ya? Sini aja. Thank you. Mau coba, penasaran. Kita coba ya. Sebenarnya kayaknya yang sayur asin kalau campur malam mantep deh. Jadi asin ketemu pedas. Betul. Coba. Oke. Coba. Jadi banyak tuh soalnya yang bilang Kamarina kayak, jadi kreator mah enak, kerjanya enak. Satu emang iya. Betul. Alhamdulillahnya, puji enak Tuhannya. sih. Tapi juga gak berarti nggak ada tantangannya gitu Ada ya. tantangannya. Cuman kalau aku nggak mungkin bilang kayak, aduh sebenarnya susah banget, kalian nggak ngerti deh gitu. Nggak mungkin juga, karena enak jujur. Terus I'm grateful for this opportunity. Cuman tantangannya ya kreativitasnya kalau nggak ada, itu jadinya kayak apa ya? Self worth-nya jadi bisa doubt gitu. Iya, Kayak aduh kenapa ya kok gue mentok terus. Iya betul. Jadi meragukan diri sendiri ya yes, Kak. iya. Ini orang-orang udah pada nungguin. Nah, orang-orang udah pada nungguin itu kan berarti pressure. Iya pressure. Selama kamu jadi food creator udah 2,5 tahun jalan 3 tahun ini, Iya. apa pressure yang menurut kamu rasakan? Yang pressure aku ngerasakan, karena aku mulainya untuk introduce Indonesian food ya. Tapi kadang-kadang jadinya aku jadi
aku ngerasanya aku jadi ambasadornya kayak gitu loh. Terus kalau aku ngomongnya salah atau kalau aku tanggapnya salah tentang makanannya, berarti sebenarnya nggak fair dong untuk Indonesian foodnya juga. Jadi to portray it in the correct way itu sebenarnya lumayan susah karena juga kita banyak culture-nya kan, dan setiap daerah itu menyajikan makanan yang misalkan menurut kita gado-gado kayak gitu satu gitu, ada different versions of gado-gado kayak gitu kan. Dan to make it fair to represent everyone itu lumayan susah, challenge iya. Tapi aku ngeliatnya justru ini malah hal positif gitu. Maksudnya kamu udah punya audiens yang besar, kamu tetap berusaha untuk accountable, berusaha untuk kredibel gitu, sehingga ketika kamu pengen share sesuatu, kamu juga cari tahu ini yang gue sampein bener gak ya? Nah, kadang-kadang ilmunya juga nggak ada di internet. Karena kayak setiap kampung masakannya kan beda-beda juga kan. Bener. Dan itu mungkin mereka nggak upload, makanya kadang-kadang kalau aku post makanan, karena mereka bilang, Kak kalau di daerah aku namanya bukan mie celor misalkan, kalau di daerah aku namanya bukan ketoprak kayak gitu, beda-beda semuanya. Iya. Tapi sebenarnya ada bagusnya, kita juga jadi belajar kan. Oh ternyata di mana-mana itu sajikannya beda, namanya juga beda, isinya juga beda. Jadi saling sharing gitu ya. Betul. Kalau kita tanya best partnya menjadi seorang food creator, apa yang paling kamu kayak ini kayaknya nggak bisa gue experience kalau gue nggak jadi seorang food creator? To eat for a living. Oh iya bener. It's the best part. Iya, Karena ini udah yang aku paling enjoy apa? Udah makan. Makan. Setiap hari kita juga harus makan kan? Bener. To fuel ourselves, to enjoy. Aku emang naturally suka explore makanan. Yeah. Nah, sekarang aku explore makanan tapi bisa jadiin karir juga. Itu iya lagi. Itu the best part. Itu the best part ya. Makanya I'm so grateful ada audience yang bisa resonate with my content. Thank you so much. Yes. Dan juga bisa dapat all the attention and everything. Thank you so much. Dan aku rasa juga audiens kamu merasa terbantu gitu ya sama konten-konten yang kamu share. Selain dapat informasi baru, juga dapat inspirasi. Kayak aku bener-bener suka sih, tapi konten yang aku paling suka dari kamu itu kalau misalnya udah melibatkan kayak keluarga kamu gitu loh. Karena fun banget nontoninnya. Kayak kemarin kamu habis masak mochi yang ujung-ujungnya kayak kenapa nggak beli aja ya? Makanya bener. Jadi Lucu banget. aku sadar kalau viewers aku itu ada yang beda-beda. Ada yang nonton karena mau belajar bahasa Inggris juga ada. Banyak juga. Menarik banget. Iya, menarik kan? Menarik. Juga, tadinya aku ceritanya pengennya itu audiens aku kena orang internasional. Oke. Demografiknya karena memperkenalkan makanan Indonesia ke mereka kan. Tapi malah jadi banyaknya itu orang Indonesia yang mau belajar bahasa Inggris. Itu kayak happy accident. Iya lagi. Jadi kayak kayak kamu nggak expect bakal ke situ gitu. Betul. Iya. Ada juga yang orang Indonesia mau belajar bahasa Inggris, dan ada juga yang lagi keluar dari rumah atau tinggal di luar negeri atau lagi ngekos sendiri. Terus kalau nonton video aku jadi ada ngerasa hangatnya keluarga gitu juga ada. Aduh, dia bergelinding ya. itu emang lumayan licin. Karena dia bouncy banget. Ini mie tahunya? Mie tahu. Aku belum coba yang ini juga. Aku cobain ya, kita cobain ya. Oke. Apa? Kalau tadi adalah best part dan juga hal happy yang Happiest kamu experience menjadi food creator. Nah, that people can find comfort in what I make. Oh iya benar. Iya aku setuju loh. Ya kan? Karena video makanan itu emang comforting banget sih. Ya kan? Iya banget lagi Kak Marina. Apalagi kalau aku suka kadang-kadang walaupun aku nggak bisa reply satu-satu ya, kalau dapat DM dari orang, kayak one of my viewers bisa bilang kayak, oh Kak Marina, you've helped me through my tough times with your content gitu. Video aku bisa membantu orang aja itu, it means so much gitu. It adds value to myself personally and what I bring to the world gitu juga. Oke, kamu silakan makan dulu aja. Karena dari ini ngomong jadi nggak sempat makan ya. Ini aku tuang-tuangin lagi buat kamu, Kak Marina.
Ini perut ikannya sudah matang. Ikan, tadi kita di Mala, Palmerah. di Mala. Oh di Mala, oke. Kesukaan kamu nih, kita coba ya. Aku sebenarnya suka banget Kak pedes. Hati-hati. Jadi kita Ini tetap kayaknya mindful pakai ya. yang saringan deh. Oke. Nih Kalau ada. enggak, ini aja nggak apa-apa. Thank you. Iya. Kalau enggak kebanyakan malanya ntar Kepedesan. kepedesan. Ini boleh coba dikit. Dikit aja ya. Karena permisi ntar kena bajunya, Oh iya, aku bener. takut. Terima kasih. Tapi ya kadang-kadang kalau makan mala gitu ya kayak pengen bersin gitu. Iya. Tapi kayak justru jadi makannya tuh hektik tapi in a good way. Betul. Aku suka banget lagi makan hektik gitu. Nah tapi enaknya di Haidilao ya. Benar. Kita bisa makan rame-rame, tapi juga bisa makan sendiri. Iya lagi. Tahu kan kalau di Haidilao kalau makan sendiri bisa dikasih boneka. Boneka. Jadi ngerasanya kayak ditemenin gitu. Jadi bener lagi bisa experience hal baru. BTW, apa impact profesi kamu yang sekarang ya? Sama kehidupan kamu pribadi, selain yang tadi kamu udah sebutin ya. Apakah misalnya semenjak kamu gain audiens yang cukup banyak saat ini, jadi orang-orang tuh nganggepnya kamu beda? Atau gimana nih, kan bisa dibilang kamu kan sekarang udah famous. Famous. Oh. You know what's funny? Teman-teman aku yang dari Kanada pun, yang dari Singapura pun, mereka semua ngomongnya kayak, Marina, this is so you. Kayak, karena bener-bener I'm just expressing my true personality. Semua orang yang ngeliat aku all my friends and family yang ngeliat aku di Instagram itu bener-bener kayak, Ini kamu banget. ini kamu banget. Dan mirip sama yang kita kenal juga, malahan aku harus tone down kadang-kadang. Kenapa? Karena Marina yang asli itu berisik banget. Berisik banget. Sebenarnya di video aku gitu ya, kadang-kadang Mami suka ngomong kayak, "Duh, berisik," kayak gitu. Jadi nggak boleh terlalu annoying, kadang-kadang di video kayak oke, tone down dikit gitu. Tapi maksudnya nggak gitu negatif lah. All this attention tuh nggak gitu negatif. Rata-rata positive feedback juga. Karena mungkin I try my best to keep in contact with all my friends and family juga. Jadi mereka juga nggak ngerasa kalau, aduh Marina udah belagu nih, mentang-mentang followernya udah sekian, Marina belagu nih, nggak gitu juga. Jadi pada dasarnya emang Kak Marina ini aku ngeliatnya kayak kamu apa ya, unapologetically Me. you gitu, being Yes, yourself. Jadi betul. mau di layar, mau off layar, di depan keluarga, teman-teman ya emang begini orangnya guys. Bener. Enak banget diajak yeping ya, buat ngobrol, buat makan. Yepingnya nonstop. Asik banget ya, jadi emang kamu udah jadi diri kamu aja terus gitu ya. Iya. And it's a good thing banget dan sangat amat inspiring. Kalau Kak Raya juga udah lama banget kan di industri ini kan. Industri ngomong kan dari siaran sampai nge-host. Iya dong, Kalau jadinya Kak aku, Raya ada advice juga nggak? aduh apa ya, kayaknya apa yang kamu lakukan udah on the right track. Dan selama kamu happy ngerjainnya ya, aku sih rooting for you, always. Karena aku juga ngeliat di Instagram Kak Raya sempat bahas tentang your health journey juga kan? My I've wellness seen it, journey. yeah. Can you tell me a little bit about? Oke, jadi aku ngerasa kalau soal my wellness journey, kan kita nih orang, kamu berarti extrovert dong? Banget. Kamu extrovert ya? Ya kan, jadi pengennya ketemu orang, pengennya ngobrol. Begitu juga dengan aku. Tapi kadang-kadang sebagai orang yang ekstrovert, yang suka ketemu orang, yang berteman terus, lupa untuk nyempetin waktu buat diri sendiri. Betul. Jadi ketika kita mumet, kita lupain mumet kita, nggak kita welcome rasa mumetnya, sehingga itu menumpuk. Iya, betul. Menumpuk menjadi, kalau di aku, dia munculnya jadi susah tidur. Iya, insomnia. Iya, kalau aku juga punya eksim aku jadi kambuh. Itu tuh sebenarnya kayak teriakan dari tubuh aku kayak, wah urusin gue. Iya, betul. Kalau nggak diurusin muncul dia. Akhirnya semenjak aku olahraga, aku journaling juga. Itu walaupun udah kayak pakai obat dari dokter apa segala macam, sembuhnya ketika aku manage stres aku. Jadi cari root cause-nya ya, nggak. Kenapa nih? Gitu. Iya. Jadi kalau mental health-nya nggak keurus juga bisa kelihatan dari physicalnya Betul, juga kan. Iya. karena yang aku pelajari juga tubuh kita itu tidak bisa berbohong. Betul.
betul. Tapi salah satunya yang bikin jadinya happy kalau lagi stres itu kita bisa cari segala sesuatu yang menyenangkan. Itu tentunya dengan makan comfort food. Iya, betul. Ya nggak sih? Yang kuah-kuah gitu tuh Kuah-kuah emang itu yang bikin paling nyaman enak. banget sih. Sebenarnya aku juga, makanya yang something yang aku lumayan conscious itu gak apa-apa makan fast food, junk food, here and there gitu. Tapi juga harus isi tubuh kita dengan yang nutriennya banyak. Makanya yang aku suka Haidilao itu dagingnya bisa makan banyak, proteinnya bisa lebih banyak. Mulai dari udang, dari daging, Betul. dari tofu Juga bener. protein juga. Dan banyak loh teman aku ya yang kayak nggak suka makan sayur, tapi kalau makan Haidilao, lancar Bisa. banget makan sayurnya. Karena supnya Supnya tuh Enak. bikin jadi menggugah Ada selera gitu loh. gurih-gurih. Gurih-gurih, bikin nyaman. Oh, Oh ini dia. terima kasih. Tapi beneran nggak ngebosenin ya, mau berapa kali pun kita juga pasti kaget. Wow. Karena kita kalau ngebayangin kita sendiri pasti mie-nya udah jatuh. Udah minimal apa? Kena tembok. Itu aku. Kamu jatuh, aku kena tembok. Udah pasti itu. Kayak waktu itu pernah ada noodle master dancernya juga pernah kasih aku coba gitu. Oh iya terus? Jatuh, terus jadinya kayak harus diambil balik, harus Jatuh diganti makan. baru. Iya, jadinya sayang gitu. Jadi biarkan yang ahli-ahli saja. Betul, Ih, yang fun banget. profesional. Kayaknya yang hal-hal kayak gitu yang akhirnya jadi inspirasi ya ketika kamu lagi burnout tadi yang kayak kamu bilang. Pergi aja makan gitu ke tempat baru, Cari aja. cari aja ternyata bisa ada Bisa ada yang unik menyenangkan. gitu ya. Yang unik bener. Aku mau coba mie tahunya dari tadi nggak keburu coba ya. Kamu nggak tambah kuahnya? Aku sebenarnya makan Haidilao-nya lumayan beda. Aku nggak taruh kuah di piring. Aku ini gara-gara ada daging-dagingnya makanya kuahnya bisa kena masuk ke mangkok. Tapi biasanya aku emang sukanya celup-celup. Celup-celup. Nggak gitu ngirup kuahnya. Biar dia juga tetap panas juga ya kak? Iya Bener betul, lagi. betul. Nah Kamu ini ada racikan spesial gak? Baru mau ngomong, ini saus aku sendiri. Aku suka bikin minyak pedas. Oke. Jadi ini isinya chili oil, bubuk cabe, Chili oil, bubuk cabe. minced beef, Oke. ada minced beef juga, dan cuka dikit, garlic, fried garlic, dan gula dikit, dan juga oyster sauce. Jangan lupa sesame oil. Itu yang di situ bikin wanginya tuh ya. Betul. Nah, aku ini suka pairingnya sebenarnya sama yang mie-nya, Oke. bukan dagingnya. Karena cocok banget ntar mie-nya jadinya smooth dimakannya. Wow. Ntar kita cobain ya. Bumbu racikan ala Kak Marina. Wow. Ih seru banget. Enak banget. Enak banget ya. Parahnya mau coba nggak? Mau coba boleh nggak sih? Nggak gitu pedes lagi. Aku nggak apa-apa kalau pedes, aman. Justru malah kayak nggak tahu ya, aku tuh punya sebuah kayak kebiasaan gitu, Kak. Jadi kalau aku lagi stres, lagi kayak puyeng, aku justru suka banget makan yang panas-panas sama pedes-pedes. Pedes. Itu. Ini kita celupin aja ya Kak ya berarti Celupin ya? aja terus di. Oke. Oke. Kita celupin aja. Yang ada daging cincangnya juga kan. Betul.
Baru deh. abis itu kita cobain. Langsung kan? Langsung kan? Nggak Bener usah lagi. nggak usah ngunyah dulu baru kayak rasanya apa ya ini ya? Langsung kena. Wow. Wow. Ini Wow. racikanku. Ini udah habis malahnya isinya. Kita cemplung lagi yuk. Apa kita mau coba Oh iya benar. mie-nya? Kita masak mie. Ini berarti kamu juga sebagai kreator kamu suka ini ya berarti ya? Suka cari inovasi. Oh, itu Iya yang nggak aku sih? paling suka. Nah, kadang-kadang konsekuensi itu aku malah jarang ikutin tren viral karena aku sibuk mau nyari apa sih yang bisa bikin aku unik kayak gitu. Jadi Kamu jadi apa yang bisa aku bikin lagi yang baru, gitu ya. Nah, kadang-kadang jadi ketinggalan tren itu juga kurang bagus sih sebenarnya Oh, untuk justru- karirku. Oh. Tapi justru kalau kamu bisa menciptakan tren sendiri, kenapa tidak? Kenapa tidak ya? Iya. Kenapa tidak? Kadang-kadang ada orang kayak, Mark, kamu belum coba bikin video. Apa yang terakhir trending itu? Pernah lihat gak kayak itu loh yang Korea, yang kayak bibimbap, tapi pakai kol, pakai apa ya namanya? Jadi kayak bibimbap tapi versi lokal. Bukan, tetap orang Korea juga, Oh, orang Korea. tapi daunnya itu beda kayak gitu. Sempet viral banget di internet gitu. Terus aku nggak keburu-keburu coba-coba. Baru udah lagi. ada tren baru ya? Iya, udah ada tren baru lagi nih. Itu pun yang kayak misalkan Dubai coklat, Iya. telat banget. Aku ikut trennya telat sekali. Tapi ya konsekuensinya kayak gitu karena aku lebih prioritize nyari yang kayak apa yang baru ya, apa yang seru ya gitu, Iya. apa yang fresh kayak gitu. Tapi harus Tapi ada menurut balance aku nggak dua-duanya. semuanya itu kan nggak ada apa ya tertulis kewajibannya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi menurut aku dengan konten kamu sekarang fun banget lagi nontonnya. Thank Iya, sumpah, you. bener loh. Cuman bener loh. jadinya kayak kadang-kadang statsnya kurang bagus. Karena itu kayak kalau ngikutin tren itu almost like Ya. guarantee statsnya bakal bagus Ya, gitu, ya. bakal naik terus gitu. Makanya yang aku salut itu kreator-kreator yang bener-bener Cepat cepet gitu ya? banget. Karena berarti mereka bener on their feet, on their Ya, ya. toes, langsung ikut-ikut proaktif ya, proaktif. Inisiatifnya ada. Kalau aku suka kayak, oh ada tren ini, ntar dulu deh. Tapi Gitu. balik lagi ke prinsip Kamarina apa? Yang penting enjoy. Iya, betul. Yang penting happy, yang penting enjoy. Do what you like. Iya. Tapi emang inovasi itu emang kita juga misalnya kayak aku gitu ya sebagai customernya Haidilao, aku sih happy banget sih karena kemarin tuh Grab Dine Out sama Haidilao itu sempat collab gitu Kamarina. Jadi ada beberapa konser yang kemarin sudah digelar. Mereka itu bikin kolaborasi Grab Dine Out sama Haidilao untuk ngadain yang namanya bus concert. Jadi si bus ini gunanya untuk nganterin kita nih kan capek nih ya say abis Yes. konser gitu. Pegel-pegel. Terus males bawa kendaraan karena parkirnya susah. Betul. Bisa masuk ke bus ini terus langsung cus dianterin buat makan Haidilao. Menurut aku itu salah satu inovasinya Haidilao yang kayak gokil, menyenangkan banget sih. Aku pertama kali denger juga kaget ternyata ada. Keren ya. Terakhir kali my sister-in-law ke konser Blackpink. Aduh ini bahaya sekali. Oke. Nah itu dia. Ke konser Blackpink, terus kita tanya kan, kamu ntar pulangnya gimana? Habis konser tuh ya. Aku mau ke Haidilao dulu. Kamu ke Haidilao-nya gimana? Kan ada bus Haidilao. Ini makan dulu abis konser. Jadi tenang, aman, Tenang langsung banget, cus. pulang. Iya, langsung pulang. Ih seru banget sih ya, Enak karena selain juga bisa langsung dianterin, jadi pulang dari konser bisa Iya. langsung makan Haidilao dengan aman dan nyaman gitu ya. Juga di provide merchandise Kak, jadi di sana tuh Grab juga kolaborasi sama Haidilao untuk ngadain merchandise. Abis itu tentunya kalau ngomongin Grab Dine Out pasti promo. Pasti. Betul, jadi ada special promo kode vouchernya buat yang naik ke bus konsernya Haidilao menuju Haidilao-nya. Iya, gitu. terus enaknya kalau abis konser gitu makannya bareng-bareng fans.
sesama Iya, grupnya nggak sih? bener. Atau penyanyinya atau siapapun itu. Jadi ntar abis makannya juga bisa bahas tentang konsernya juga. Iya banget lagi. Bawa Jadi menghadapi kayak post depression concert Iya, bareng-bareng. Betul. sambil makan Enjoy-nya makanan bareng-bareng. yang comforting. Iya banget lagi. Itu sih emang nggak bisa dilewatin banget ya. Iya. Menurut aku itu keren banget sih. Ih, gimana Kak mie-nya? Ini mau coba nggak mie-nya Mie-nya dengan racikanku? dengan racikanmu. Oke. Aku taruh di mangkok. Silakan coba, Karaye. Oh, oke. Aduh. Ini susahnya misahnya ya, karena mie-nya saking menyatu. Ini ciri-ciri khas mie bagus, nggak putus-putus. Oh, itu dia. Tapi kalau mau dibagi, susah. mie yang menyatu itu mie bagus. Mie bagus ya. Kalau Karaya suka mie-nya gimana? Yang soft-soft atau yang al dente gitu? Aku sukanya yang masih ada teksturnya gitu. Me too, sama. Aku juga. Tapi balik lagi semua tergantung mood sih. Betul. Ya kan? Kalau nasi, Karaya sukanya kayak gimana? Aku sukanya juga yang nggak terlalu lembek. Kamu juga ya? Yang perak ya, nasi Iya, perak. bener. Aku juga. Aku suka banget. Kalau di rumah kita ada tim perak, ada tim soft. Jadi sehari-hari masak nasi kita bisa Dua. Iya, konflik. Hari ini nasinya nggak enak. Enggak, kok enak aja. Karena ada yang suka, ada yang enggak. Aku struggle banget Sini ini. aku aja coba. Kalau ada gunting, aku udah gunting. Tapi ya kan? Hello, it's okay. Saking bagusnya. Dikit-dikit aja Kak kalau gitu. Dikit-dikit. Dikit-dikit. Hello. Nah, itu dia Wow. maksud aku. Wow. Tapi Iya. sebenarnya aku juga pegang supitnya salah sih. Sama. Aku kurang profesional kalau megang sumpit. Aku juga pegang. Jadi maafkan aku. Salah. Sebenarnya seharusnya pegangnya kayak gini loh. Oke. Kayaknya. Gini. Kayaknya seharusnya kayak gini. Nih. Tapi aku getar kayak gitu. Oh gini ya? Iya. Terus seharusnya yang atas itu yang capit. Cuk, 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 cuk. Oh. Jadi yang gerakin yang ini doang. Cuk. Aduh, Nah, jari tengahnya harus yang di atas juga. jari tengahnya Iya, di atas. gini. Cuk, cuk. Oh. Seharusnya. Tapi kayak aku ngerasa ininya nggak nahan banget. sama, karena kita emang udah salah dari pertamanya. Sorry, mohon maaf kalau pegang sumpitnya salah ya. Makanya Iya. kalau kayak gini jadi getar. Seharusnya ini gripnya lebih Lebih ada keras. seharusnya. Cuman kita ya sudah kayak pegang pensil jadi gitu. Bener lagi. Yang penting, enak banget nih ya. Yang nyaman. Aku suka banget nih teksturnya. Dapat nggak ininya sausnya tadi? Dapet. Dapat ya. Mm. Kayak aku kurang taruh itu sesame oilnya. Hmm, Sudah dinyerap semua sama mie-nya ini. BTW aku juga suka banget aku matchanya. Ini baru loh. Ini baru aku yang jasmine matcha. Aku yang osmanthus matcha. Osmanthus. Jadi ada jasmine, ada osmanthus, ada oolong. Ulang ya, ada Yang ulangnya. Karena biasanya aku high tea latte milk tea-nya. Tapi nggak tahu ternyata sekarang ada matchanya juga. Matcha dan milk tea-nya dia kombinasi. Kombinasinya emang enak sekali. Enak Terus banget yang aku suka kita bisa adjust sugar levelnya dan ice Bener. levelnya. Karena aku lumayan cerewet ya. Aku kalau minum-minum itu nggak suka terlalu yang manis gitu. Jadi aku taruh no sugar, bisa no sugar pas banget langsung. Dan biasanya kayak kalau kita ke restoran misalnya ada kayak matcha gitu ya atau menu-menu minumannya. Mereka karena mungkin ini kita ngomongin yang lain ya. Mereka karena mungkin seriusnya di makanan kadang-kadang aku suka skeptis gitu loh. Ini matchanya serius nggak ya? Menurut aku ini enak banget lagi. Kayak misalnya Aku ngerti, maksudnya Ngerti kayak kan? ini bubuknya bubuk matcha bener atau bubuk matcha apa gitu ya. Tapi ini juga serius juga di minuman ya menurutku. Betul. Walaupun aku bukan matcha expert. Sama pun. Cuman ya nggak perlu jadi expert untuk experience makan seenak ini, se-comforting ini. Tadi nutrisi juga kita udah ngomongin banyak proteinnya, Betul. ada sayurnya. Dan kamu sama teman-teman kamu, sama keluarga itu bisa experience ini, apalagi bisa dapat promonya juga. Udah pasti kalau pakai Grab Dine Out banyak deh cuan, banyak keuntungan yang bisa
kamu dapetin. Jadi untuk Haidilao Group ya, kamu tinggal buka aja. Promo-promonya itu semuanya ada di Grab Dine Out. Nah, untuk bayar, kamu juga bisa pakai fitur yang namanya Grab Pay Bill. Gitu. Di situ bisa kamu taruh nih kira-kira berapa harganya, terus kamu pakai vouchernya, langsung dapat potongan, kamu bisa lihat di aplikasi Grab Dine Out. Di aplikasi Grab tentunya di Grab Dine Out ya. Dan diskon-diskonnya ini oke-oke banget Kak Marina. Yaitu kamu bisa dapetin diskon sampai dengan 36% kalau pakai Grab Dine Out. Untuk promo afternoon tea ataupun high deals. Dan masih banyak lagi, pokoknya rajin-rajin aja kamu cek sebelum mau makan. Reserve-nya pakai Grab Dine Out. Terus abis itu cek-cek juga voucher-vouchernya dan lebih cuan lagi gitu. Aku juga mau ngasih tahu juga ya buat yang mau menikmati promonya nggak cuma di Haidilao aja. Haidilao tuh punya sister brands-nya Haidilao ini juga banyak diskonnya. Jadi untuk hotspot itu diskonnya sampai 32%. Untuk Sparkora itu diskonnya sampai 10%. Dan untuk Hi Hotpot itu diskonnya sampai dengan 21%. Jadi banyak banget yang bisa kamu dapetin. Just langsung aja pakai Grab Dine Out untuk makan di tempat-tempat yang tadi aku sebutin. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak aduh Kak, tapi ini tanggal tua, udah cek promo di Grab Dine Out belum? Coba dicek sekarang. Itu dia. Aku setuju. Kemarin aja aku kayak makan keluar. Ntar kalau pas paymentnya bisa disuggest pakai Grab Dine Out aja Kak. Lebih promonya lebih cuan gitu. Beneran. Kaget. 36% Lumayan gokil sih. Lumayan banget. Apalagi kalau makanan yang di restoran yang lumayan expensive ya, itu 30% gitu bener-bener membantu sekali. Itu dia. Tapi kamu ada nggak top 5 yang kamu suka dari Grab Dine Out restonya gitu? Restonya. Udah pasti kan Haidilao. Iya, pasti Haidilao. Paling cuan karena pesennya bisa banyak banget Iya, ya. bener. Terus ada namanya satu di Menteng, Solaristorante. Oke. Itu Italian food. Itu menurut aku Italian foodnya sangat otentik. Pasta-pastanya enak banget beneran. Cuman emang more on the expensive side, makanya kalau pakai Grab Dine Out more worth it. Oke. Another one yang aku suka Vietnamese food. Do you like Vietnamese food? Vietnamese food aku suka. Namanya Bun and Ban. Bun and Ban. Bun and Ban. Pho mereka itu kuahnya enak banget. Kuahnya itu brothnya enak, rich, very rich. Yang pas di GI juga ada juga. Apa tuh? Bastian. Bastian juga lumayan enak. Terus kalau mau makan sup-sup lagi, Songfa Bakute. Itu family banget. Kamu emang suka yang berkuah-berkuah gitu ya? Aku semuanya suka. Oh iya sih. Bener juga sih. Tapi juga suka. Yang berkuah-berkuah gitu suka. Yang kering-kering juga suka. Yang minyak-minyak juga suka. Yang penting ada balance ya kita makannya ya. Yang penting kita makannya itu ada balance untuk diri sendiri. Jadi kita dapat nutriensnya yang cukup juga. Dan biar sehat kita. Betul, sehatnya nggak cuma dari apa yang kita konsumsi, tapi juga isi kepala kita sehat. Betul. Kalau kita makan nyaman, happy, nah itu ke bawah tuh ya ke semuanya. Betul. Jadi happy juga, jadi sehat juga. Terus kalau terlalu health conscious malah jadi nggak happy juga ya kan? Karena stres. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, balance. Iya betul, aku setuju. Karena ada juga yang sampai ngitung kayak ini kalorinya exactly segini, bawa timbangan kayak gitu. Which nggak apa-apa juga, tapi harus balance juga ya Kak ya? Kalau nggak jadinya gimana ya, obsesif. Karena aku juga dulu pernah kayak gitu. Aku pernah lagi ada masanya bawa timbangan. Kayak obsesif banget, kayak ini kebanyakan gula atau kebanyakan garam atau kalorinya kebanyakan apa-apa gitu. Tapi jadinya nggak happy. Bener ya. Jadinya nggak happy. Malah kalau aku makan, tapi ya kira-kira ya makannya ya, tapi nggak mikirin tentang itu semua, malah lebih gampang lose weight menurut aku. Jadi kita peka aja sama kondisi badan sendiri, kayak
kayaknya gue udah cukup banyak makan protein hari ini. Kayaknya pas dinner banyakin seratnya gitu betul, ya Kak, ya? Betul, Bener. Take it easy, Take it easy. Nah sekarang aku pengen meminta lagi kata-kata hari ini dari Kak Marina, tapi sebagai seorang food creator gitu ya. Kalau ada yang mau mulai journey-nya sebagai creator, nggak harus food, apa yang kamu bakal sampai ini? Silakan Kak Marina. Nomor 1, find your own style. Find your own style and stay true to your own color. Itu yang bakal aku rekomendasi untuk semua yang mau jadi food creator. Karena kalau kamu mau pura-pura jadi orang lain itu nggak bakal sustainable. Ntar susah bikin kontennya. Jadi cari apa yang natural untuk kamu dan cari apa yang sehari-hari kamu bisa ngelakuin. Jadi biar sustain ya. Sustain biar konsisten juga. Thank you Good banget. luck, good luck. Sekarang udah banyak banget ya kreator ya. Aku juga udah ngerasa dulu sama sekarang kreator itu banyak banget sekarang kan. Terus sekarang kalau ketemu orang itu kayaknya semuanya kreator juga. Karena menurut aku karena orang lebih confident sekarang ya. Dulu kayak malu-malu kayak aduh lah nggak mau ngerekam, aku malu. Ntar orang ngomong ngata-ngatain aku kayak aduh caper gitu. Tapi sekarang orang udah mulai kayak Bodo I amat. don't care, I'm doing me gitu. That's what you have to do. Yes, That's what jadi you have to do. udah mulai aja deh. Betul. Semuanya bisa ditemuin Betul. dengan mulai ya. Iya. Yeay, happy banget Kak Marina, thank you so much udah ngobrol-ngobrol sama aku di Table Talks hari ini. Kita makan enak banget, makan Hai Di Lao hari ini puas banget ya. Dan terakhir sebelum kita dadah-dadahan kita sama-sama ngomong makan yuk. Makan yuk. Oke? Oke. Sambil pegang nggak boleh kosong nih. Nggak boleh let's say kosong. aku mau pakai ini. Aku pakai Bola-bola. dancing noodle. Kamu pakai dancing noodle, aku pakai bola-bola. Bola-bola. Hati-hati bola-bola suka jatuh loh. Iya bener. Karena Tusuk dia aja. licin. Nah. Betul. Oke. 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 Mau bareng-bareng? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Makan yuk. Keren